Di tengah kehidupan sosial yang serba cepat dan penuh tuntutan, seringkali kita merasa tertekan untuk selalu memenuhi harapan orang lain. Keinginan untuk disukai, diterima, dan dihargai seringkali mengarahkan kita untuk mengubah diri demi menyesuaikan diri dengan ekspektasi sekitar. Namun, penting untuk menyadari bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada menjadi diri sendiri. Dalam video ini, saya akan membahas mengapa kita harus belajar untuk tidak takut dibenci dan tidak mengemis untuk disukai. Pertama, mengapa takut dibenci itu tidak perlu? Setiap orang memiliki perspektif, nilai, dan pengalaman hidup yang berbeda. Hal ini membuat kita semua unik, dan tidak ada yang bisa membuat semua orang senang atau puas dengan kita. Ketika kita terlalu takut dibenci, kita seringkali terjebak dalam pola perilaku yang dipaksakan untuk menyenangkan orang lain, bahkan jika itu bertentangan dengan nilai dan keinginan kita sendiri. Takut dibenci sebenarnya adalah bagian dari ketidakpastian diri. Seringkali ketakutan ini datang dari rasa cemas akan penilaian orang lain yang mungkin tidak sejalan dengan pandangan kita. Namun, kenyataannya adalah bahwa tidak mungkin membuat semua orang senang. Bahkan, mereka yang sangat populer atau dihormati pun pasti memiliki kritik dan penilaian negatif dari sebagian orang. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerima bahwa tidak semua orang akan menyukai kita, dan itu adalah hal yang wajar. Tidak perlu takut akan penolakan, karena itu adalah bagian dari hidup. Terlebih lagi, dengan menerima kemungkinan dibenci, kita bisa lebih bebas dalam mengekspresikan diri dan fokus pada hal-hal yang lebih penting dalam hidup kita. Kedua, mengapa tidak mengemis untuk disukai? Mengemis untuk disukai berarti berusaha keras untuk mendapatkan perhatian dan persetujuan orang lain dengan cara yang tidak autentik. Hal ini bisa terlihat dalam bentuk memanipulasi perilaku atau menjadi orang lain hanya untuk mendapatkan penerimaan. Meskipun itu mungkin memberi rasa puas sementara, tetapi pada akhirnya itu akan merugikan diri kita sendiri. Ketika kita mengemis untuk disukai, kita melepaskan kebebasan untuk menjadi diri kita yang sejati. Kita mulai hidup dalam bayang-bayang apa yang orang lain harapkan dari kita. Ini menciptakan ketegangan dalam diri, karena kita merasa tidak bisa benar-benar menjadi diri sendiri. Kita khawatir bahwa jika kita menunjukkan sisi asli kita, kita mungkin akan kehilangan cinta atau perhatian yang kita inginkan. Namun, seiring berjalannya waktu, kita akan menyadari bahwa hubungan yang dibangun dengan ketulusan jauh lebih bermakna. Meskipun untuk disukai mungkin menghasilkan perhatian sementara, tetapi itu bukan jaminan hubungan yang sehat dan langgeng. Yang lebih penting adalah menemukan orang-orang yang menerima kita apa adanya, tanpa harus memaksakan diri untuk menjadi seseorang
yang bukan diri kita. Ketiga, kekuatan menerima diri sendiri. Ketika kita berhenti takut dibenci dan berhenti mengemis untuk disukai, kita mulai membangun kepercayaan diri yang sejati. Ini berarti kita menerima kekurangan kita, menghargai keunikan kita, dan merasa cukup dengan siapa kita sebenarnya. Dengan begitu, kita tidak akan mudah terpengaruh oleh opini orang lain yang tidak konstruktif. Lebih dari itu, kita bisa fokus pada pencapaian pribadi dan hubungan yang sehat, yang didasarkan pada ketulusan dan saling pengertian. Menjadi diri sendiri membutuhkan keberanian, tetapi ini adalah langkah pertama untuk mencapai kebahagiaan sejati. Kita harus ingat bahwa orang-orang yang benar-benar peduli dan mencintai kita, mereka akan menerima kita dalam kondisi apapun. Mereka akan melihat nilai kita yang lebih dalam, bukan hanya dari apa yang kita tunjukkan pada permukaan. Keempat, membangun hubungan sehat berdasarkan ketulusan. Hubungan yang sehat tidak terbentuk dari usaha untuk menyenangkan orang lain secara berlebihan. Sebaliknya, hubungan yang kuat dimulai dari keterbukaan, komunikasi yang jujur, dan penerimaan yang tulus satu sama lain. Ketika kita menjadi diri sendiri, kita mengundang orang-orang yang menghargai kita untuk datang lebih dekat, dan sebaliknya, kita juga belajar untuk menghargai orang lain atas keunikan mereka. Kita tidak perlu menjadi orang yang sempurna untuk diterima. Justru, ketidaksempurnaan kita adalah bagian dari daya tarik kita. Tidak ada yang lebih menarik daripada seseorang yang merasa nyaman dengan dirinya sendiri dan tidak takut untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Takut dibenci dan mengemis untuk disukai adalah dua hal yang dapat menghambat kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Keduanya berakar dari rasa ketidakpastian dan keinginan untuk diterima oleh orang lain. Namun, dengan menerima diri sendiri dan berhenti berusaha untuk menyenangkan semua orang, kita bisa hidup lebih autentik dan bahagia. Kepercayaan diri yang datang dari penerimaan diri adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan hidup yang lebih bermakna. Ingatlah bahwa pada akhirnya yang terpenting adalah bagaimana kita menghargai diri kita sendiri dan menerima siapa kita tanpa syarat. Karena hanya ketika kita benar-benar mencintai diri kita sendiri, kita akan mampu menarik orang-orang yang benar-benar menghargai kita.